Puji Tuhan, ya ini yang keras. Hari ini kita masih berbicara di tema yang sama, karena pada bulan Pentakosta ini tidak disinggung, saya akan kaitkan antara tema dan hari Pentakosta. Ya, tolong disiapkan slide-nya. Saya hari ini akan berbicara tentang Nehustan. Ada yang pernah mendengar Nehustan? Angkat tangan, Nehustan. Halo, Madisya ada orang? Tidak pernah dengar Nehustan? Si Unyil? Nggak ada ya, puji Tuhan. Nehustan itu ada satu di bilangan, di Raja-Raja ada yang namanya Nehustan, tapi sebenarnya bukan itu nama yang tertera di dalamnya. Kita akan belajar bersama-sama supaya kita mengetahui kenapa kok kita harus waspada terhadap bahaya berhala Nehustan. Puji Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, jadi saat ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah 10 hari kita berdoa, menunggu di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, kemudian dicurahkanlah Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita saat ini, kita rindu semakin dipulihkan, semakin dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kita memperingati hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, ya, di mana para murid berada di loteng Yerusalem. Nah, apa sih gunanya Roh Kudus ini? Roh Kudus ini kan yang memimpin kita, menuntun kita, membawa kita pada jalan kebenaran. Ada banyak fungsinya, ada parakletos, ada segala macam. Nanti kita nggak akan teologikan di sini. Tetapi satu sisi saja yang kita akan pelajari di sini, bahwa Roh Kudus itu yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Kita perlu karena dalam kehidupan muda kita banyak sekali pengaruh, banyak sekali ajaran, banyak sekali sesuatu yang kadang-kadang menyesatkan kehidupan kita. Ajaran-ajaran yang kelihatannya benar. Di mana saat ini informasi sangat terbuka seluas-luasnya. Kita mau itu ada. Sekarang Anda klik Nehustan, itu pasti muncul. Ya, pasti muncul. Semua ajaran-ajaran yang kelihatan benar, tetapi pada saat kita tidak tahu, tersesat. Kita tidak tahu sudah melangkah jauh keluar dari jalurnya Tuhan. Apa yang membuat kita tersesat? Kalau kita naik mobil, kita tersesat seringkali karena kita tidak tahu jalan. Jalannya kemana kita nggak tahu, salah belok, salah putar, dan seterusnya. Kita tidak mengenal medan. Kapan saat kita tersesat? Pada saat kita mengalami jalan buntu. Loh buntu, wah tersesat. Atau kita merasa tidak sampai-sampai. Jadi sama halnya dengan ajaran kekristenan kita. Kalau kita ngomong sudah tersesat, itu artinya kita tidak tahu kebenaran. Kita tidak tahu jalan Tuhan. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi kenapa kok sentro baca Alkitab kita semuanya langsung berikan? Apakah dengan membuat sentro baca Alkitab semuanya sudah langsung beres? Enggak. Tetapi kita bisa mengerti. Ada yang mengingatkan, oh pernah membaca ayat di sini dulu atau lupa ayatnya tapi bunyinya pernah tahu. Kalau enggak pernah mendengar sama sekali, repot. Jadi kalau kita tersesat itu artinya kita sudah tidak tahu kebenarannya. Jadi kita merasa arah yang kita sudah tuju kelihatannya benar. Kelihatannya sampai. Tetapi ternyata kita sudah salah jalan. Kita sudah salah jalan. Apalagi kalau kita sok tahu. Ya, kadang-kadang orang mengatakan masih mencari jati diri sendiri kalau seorang pemuda. Mencari dirinya sendiri. Saya itu mau mandiri keluar dari papa mama dan harus mandiri bisa membuktikan bahwa saya bisa eksis. Ini hati-hati. Karena pada saat seseorang mencari jatinya diri sendiri, walaupun dia sudah mengetahuinya, itu rawan terjadi pemasukan, penyusupan yang akan membelokkan jalan. Hati-hati. Itu sangat rawan. Karena kita pengen diakui oleh orang tua. Karena kita pengen diakui oleh masyarakat. Karena kita pengen diakui oleh lingkungan kita. Hati-hati, bisa salah jalan. Mestinya kita tidak perlu untuk mencari jati diri kita sendiri. Next. Karena jati diri kita ini sudah ada. Ada dalam image Allah. Yang disebut dengan imago Dei. Ada image Allah, jadi kita tidak perlu mencari jati diri siapa sih saya sebenarnya. Karena dalam penciptaan, Allah itu sudah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Artinya tidak secara fisik.
Kita segambar dan serupa Allah. Tetapi sifat karakter Allah diberikan kepada kita, yaitu ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Manusia ada kehendak, ada pikiran, ya, ada perasaan. Lah itulah yang sudah ditanam dalam kehidupan kita. Maukah kita membelokkan untuk sesuatu yang kita katakan mencari jati diri? Karena ada jati diri ilahi. Sudah ditanam dalam kehidupan kita. In the image of God. Imago Dei. Itu sudah diberikan kepada kita. Jadi gak mungkin kalau kita mengatakan aku tak nyari jati sendiri. Permasalahannya seringkali ditanyakan, apakah bisa kita mempunyai pikiran dan kehendak Allah? Apakah kita bisa memiliki perasaan Allah? Ya, Yohanes 16 ayat 13 sudah disebutkan di sana. Bukan dengan kemampuan kita. Karena ada Roh Kudus yang namanya gitu, Roh kebenaran. Next. Ada Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata pada dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Bukan hanya saat ini, sekarang harus belok kanan atau belok kiri. Tetapi dikatakan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Masa depanmu dulu dikasih tahu. Kamu mau kemana itu kasih tahu. Kalau kamu mempunyai perasaan, pikiran dan kehendak Kristus. Sehingga kita tidak salah melangkah mengambil jurusan di perkuliahan, mengambil keahlian di situ untuk mengasah dan memperlengkapi. Karena kita sudah diberitahukan, dituntun oleh Roh Kudus yang akan datang. Mungkin jangan berpikir, sampai pada terima pekerjaan. Enggak. Sampai kalian mau menikah, sampai punya anak, sampai punya cucu, sampai mati pun sudah ada. Yang sering merubah adalah kita. Kita tidak menggenapi rencana Allah. Yeremia 29:11, karena kita semua mempunyai rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita gagal untuk menggenapi rencana Allah. Padahal rencana Allah adalah rencana yang memberikan kepada kita hari depan yang gilang gemilang. Seringkali orang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang hanya mendasarkan kepada logikanya. Orang hanya mendasarkan kepada pimpinan pikirannya. Dia merasa ini yang paling benar menurut aku. Logikanya padahal logika satu dengan yang lain itu berbeda. Orang tersesat karena dia sama sekali dia memimpin dengan logikanya yang salah. Coba di cross check dengan yang lain. Belum tentu apa yang dipikirkan itu benar. Dan ketika kita sadar kita sudah jauh melangkah. Kapan kita sadar? Pada saat kita mengalami jalan buntu. Sudah berupaya segala sesuatu untuk mengupayakan keluar dari permasalahan, tetapi tidak berhasil. Sudah berusaha sekeras apapun untuk membuat kita berhasil di dalam segala hal, tetapi perjalanannya seakan-akan jauh dan tidak pernah sampai pada tujuan. Apa? Contoh kita menginginkan sesuatu, tetapi yang dituju, goal target dalam hidup kita, enggak pernah sampai. Saya enggak kasih contoh. Saya yakin kita semua punya tujuan, punya goal, target-target dalam hidup kita. Kalau saya nanti lulus, saya mau kemana, saya kalau naik kelas mau apa, atau saya mau usaha apa sekarang ini, saya yakin sudah ada. Oleh karena itu kita minta pimpinan dari Allah Roh Kudus. Sehingga kalau kita dilihat di sini, kita harus di dalam rencana dan tujuan Allah, supaya tidak sampai ke dalam jalan buntu. Karena pada hari-hari yang terakhir ini semakin giat para penyesat di dalam dunia ini. Kalau kita tidak, maka masa depan kita sendiri yang hancur. Tidak usah sampai kepada kekekalan, tapi masa depan kita sendiri yang hancur. Ada yang pernah dengar Bar Yesus? Bukan Yesus ya, Bar Yesus, Marine Yesus. Kita akan berbicara tentang Bar Yesus. Next. Ya. Ada seorang nabi yang bernama Bar Yesus. Tidak umum dikhotbahkan, tapi saya cuplik hari ini. Suatu saat saya akan berkhotbah tentang hal ini.
Ya, Kisah Rasul 13 ayat 6 sampai 10, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Dia berpulau Siprus ya. Saya akan membacakan. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Jadi namanya adalah Bar Yesus, dalam bahasa Yunaninya adalah Elimas, tukang sihir itu. Menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus dengan penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa dan maksiat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan yang Tuhan yang lurus itu?" Ada banyak orang yang sengaja untuk membelokkan jalan Tuhan. Salah satunya di zaman Kisah Para Rasul, karena kita adalah pencurahan Roh Kudus, saya pakai ini. Yang namanya Bar Yesus atau Elimas. Dan penyesat-penyesat biasanya itu berada di posisi-posisi penting. Kalau dia cek-cek, tahu yang nama cek-cek seperti Kak Bram itu cek-cek. Dia di bawah. Tidak banyak orang yang akan masuk di dalam. Tetapi kalau dia di posisi puncak, sekali dia bisa menyesatkan, ribuan orang akan ikut. Dan itu pola di akhir zaman. Pola yang sama sudah 2000 tahun yang lalu. Bar Yesus mendekati dia, kawan akrab gubernur Pulau Siprus yang bernama Sergius Paulus. Dekat, berkawan. Untuk apa? Kalau gubernurnya tersesat, rakyatnya tersesat. Kalau gubernurnya salah membuat kebijakan, rakyatnya juga menderita. Kalau gubernurnya meleng, ya semuanya seperti itu. Kita berbicara gubernur Siprus. Oleh karena itu yang namanya Bar Yesus ketemu dengan dia. Mencoba untuk membelokkan. Tetapi namanya Sergius Paulus, orang yang cerdas. Dia meminta Barnabas dan Saulus untuk memberikan firman Tuhan. Sehingga dia mengerti. Dan dia menghalang-halangi. Kemarin di doa malam saya katakan, siapapun yang menghalang-halangi rencana Tuhan adalah musuh Allah. Itulah orang-orang Amalek. Saya sudah jelaskan secara cepat kemarin. Di sini juga sama, siapapun yang menghalang-halangi mereka untuk menerima kebenaran adalah musuh Allah. Sehingga dikatakan, hai anak iblis. Padahal kalau ngomong Elifas itu adalah anak Allah. Tetapi yang dilakukannya adalah menjadi penyesat. Berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Kalau kita tidak mengenal kebenaran, tidak pernah membaca firman Tuhan, maka kita akan mudah tersesat. Kita akan mudah dibelokkan. Karena pada penyesatan itu mirip tidak akan pernah kelihatan. Penipuan-penipuan yang terjadi dengan segala macam cara, dengan file APK, undangan kawin dan seterusnya, itu bagi orang yang tidak mengerti gaptek gampang. Tetapi kalau orang yang ngerti, orang mungkin ditipu. Tetapi mereka seperti itu. Atau latah, jeng, yes, ya, seperti itu. Lah kita seringkali di posisi yang mana dalam kebenaran? Latah langsung seperti itu, follow segala macam, atau kita harus bagaimana? Karena memang itulah yang terjadi sekarang ini. Ada banyak penyesat-penyesat. Dan jangan heran, iblis itu adalah bapa pendusta. Setan itu akan melakukan peniruan dari segala macam. Apapun yang dilakukan Allah. Next. Itu dia meniru, menyesatkan. Kita tahu pada saat zaman Adam dan Hawa. Hawa tidak paham firman. Karena firman itu di telinganya Adam waktu itu. Buah semua yang ada ini jangan dimakan dan seterusnya. Hawa mendengar dari Adam. Ketika tidak paham kebenaran, ular itu mempengaruhi, membelokkan firman Tuhan dan ternyata pria katut dengan wanita. Pada saat sudah wanita salah, dia tahu kebenarannya, tetapi dia juga ikut, malah juga menyalahkan. Itulah yang terjadi. Jadi pola yang sama itu berulang terus menerus dari zaman penciptaan pertama, dari Bar Yesus the magician
sampai dari Adam, Mujizat itu sama. Karena dikatakan 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan. Gak usah gumon. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Yang akan menyesatkan. Yang akan membawa penyakit. Apapun yang disesatkan itu biasanya ada sesuatu yang kita idolakan. Kalau kita mencari jati diri kita itu yang akan menjadi penyesat kita. Kalau kita haus dengan kekuasaan itu yang akan menyesatkan kita. Kalau kita haus dengan kekayaan itu yang akan menyesatkan. Karena kita akan menempuh segala cara untuk mencapai itu. Ada banyak orang karena jabatan rela jual iman. Karena kekuasaan. Rela melakukan apa saja. Rela korupsi. Menghabiskan uang negara. Kalau tadi yang saya katakan kita mau jati diri. Ini memisahkan bagaimana iblis meniru pola-pola yang ada dalam kitab. Dikisahkan ada satu perusahaan yang bisa mengkloning DNA. Pada saat kain kafan Yesus, ini cerita film ya, tapi bisa jadi inspirasi. Kain kafan Yesus ditemukan, dia mencuri kain kafan Yesus, kemudian mengambil DNA-nya, dimasukkan ke dalam seorang perawan, sama. Supaya dia bisa melahirkan Lucifer kembali ke dalam dunia ini. Sama polanya. Itu kisah singkatnya seperti itu. Dengan menggunakan teknologi dan seterusnya, ambil DNA-nya. Tapi untung DNA Tuhan Yesus, ya istilahnya DNA Yesus itu bukan DNA yang jahat. Dalam film itu dikatakan begitu. Walaupun dikandung dengan kondisi benih seperti itu. Tetapi ada Michael yang menyelamatkan sehingga terbang. Itu adalah orang-orang sekumpulan orang-orang tertentu yang menjadi konspirasi dengan Lucifer. Ya, di situ ada Mammon, ada roh segala macam kalau mau lihat. Nah, yang saya ingin tekankan adalah bagaimana iblis itu tidak menggandeng orang-orang yang bodoh. Iblis tidak menggandeng orang-orang yang tidak mempunyai pengertian atau tidak punya kekuasaan atau tidak memiliki pengaruh. Seringkali mereka menggandeng seperti Bar Yesus ini yang menggandeng gubernur pulau. Berarti gubernur pulau itu dia yang berkuasa di pulau itu. Tidak ada yang lain. Kalau gubernur mengatakan A seperti zamannya Daniel, seperti zamannya Sadrak, Mesak, Abednego, itu mereka mencuci otak pemimpin sembah ini dengan patung yang dibuat. Kalau tidak semua dibunuh, apakah tidak ada penyesatan besar-besaran? Kenapa kok kita harus berdoa bagi Indonesia 10 hari ini? Pemimpin yang akan datang di 2024 adalah orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Masa depan kita itu dipertaruhkan. Karena iblis bukan mencari orang yang sembarangan. Orang yang punya kuasa, orang yang punya kekayaan, orang yang punya ilmu pengetahuan. Di sini orang yang bisa mengkloning, dia pegang. Ini bagian kita sebagai orang anak muda yang berpendidikan, kita bisa mendeteksi secara dini. Apalagi didasari dengan kebenaran firman, kita bisa mengetahui ini penyesatan. Maka dari itu, semua yang ada di sini harus pinter, harus smart, harus excellent. Supaya apa? Kita tahu dengan dasar kebenaran firman, kita bisa mengetahui. Itu yang terjadi. Dan kondisi seperti itu terjadi di dalam lingkungan pastori juga. Masih ingat saya khotbahkan mengenai Harun yang membuat patung lembu emas. Ada orang-orang yang sok rohani, ada orang-orang yang sok suci. Mereka kadang-kadang sering mudah disesatkan. Kenapa? Sok rohani, jadi mudah disesatkan. Bukan saya ngomong sok rohani, saya salah ya. Sok, ada kata soknya. Sedikit-sedikit latahnya haleluya. Ingat, mereka itu lebih mudah disesatkan sasarannya. Sehingga mengatakan tongkat Musa itu sebagai yang punya tulah dan seterusnya yang digemarkan seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang Nehustan sekarang ini ya, supaya waktunya cepat sekali. Nehustan itu apa? Kita lihat Nehustan itu apa? Next coba. Itu adalah sebuah patung ular. Saya akan memulai dari kitab Bilangan terlebih dahulu. Di
Dikatakan begini, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor dan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati tengah jalan. Lalu mereka berkata, melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan ada makanan, hambar di ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ini adalah persungut-sungutan, protes, demo dari orang-orang Israel, orang-orang yang tegar tengkuk. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka merasa tidak diperhatikan, tidak dicukupi kebutuhannya. Mereka kekurangan makanan, kekurangan air, tidak dipimpin, dihadapkan kepada banyak hal. Ada mara bahaya yang banyak di padang gurun. Dan itu seperti dalam perjalanan kehidupan kita. Kok ngene urip iku? Orang tuaku, saya tidak dilahirkan di tengah-tengah orang tua yang kaya raya. Saya dilahirkan tidak di tengah-tengah orang yang berberada. Mereka bersungut-sungut. Mereka protes. Apa yang mereka makan hambar, tidak enak. Makan setiap hari sego pecel. Sehingga Tuhan marah. Dikirimkan ular-ular tedung kepada bangsa itu. Dikirimnya ular-ular yang memakut mereka. Sehingga banyak dari antara mereka yang mati. Next. Banyak di antara mereka yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang bertakut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular itu dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi karena sudah jengkel, Tuhan menghukum dan meminta mereka ampun. Tuhan berfirman, ayat 18, buatlah ular tedung, taruhlah pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpakut melihatnya tetap hidup. Tuhan menyuruh membuat sebuah patung ular. Ya. Ular tembaga. Ya, sampai di sini dulu. Next. Sampai di sini dulu, nanti kita akan pelajari. Nah, apa yang seharusnya kita lihat di sini? Ya, saya sudah dikasih waktu juga ya. Kalau kita mau mengatakan Musa membuat patung, padahal kita mengatakan tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun untuk menyerupai apapun untuk disembah. Itu berarti Tuhan menyalahi dirinya sendiri. Benarkah demikian? Tetapi ingat di sini dikatakan jangan sudut menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan di sini, apakah salah Musa membuat patung ular itu? Karena di sini saya katakan bahwasanya seperti halnya di perang di Rafidim, tongkat yang disebut sebagai patung ular tembaga yang ditaruh di atas tongkat, itu adalah melambangkan kehadiran Allah. Patung tongkat yang dipakai oleh Musa, yang dibuat oleh Musa, patung tongkat, patung ular. Itu melambangkan kehadiran Allah. Sehingga setiap orang yang melihat pada saat dia terpakut belum mati dan melihat ular itu, ular tembaga itu, maka dia menjadi sehat dan hidup. Ya, terus. Ternyata banyak ya waktunya. Saya akan skip ini, ada video cukup lama, skip. Karena ini yang memang saya juga terangkan, skip, lanjut lagi. Kita akan melihat perbedaannya. Apa sih menyembah ular? Kalau dikatakan seperti itu ya. Ini berbeda dengan yang ada di bilangan. Kalau di dalam bilangan, tadi ayat yang kita baca, itu ayatnya saya sudah sebutkan dalam bahasa aslinya. Kalau kita lihat King's Word itu ada. Tetapi di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4, saya akan bacakan dulu. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, yang merumuhkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi tongkat Musa yang ada di kitab bilangan itu dikultuskan sebagai tongkat ular yang berkhasiat.
dikultuskan sebagai tongkat ular yang berkasa sehingga setiap orang yang memandang ular itu akan hidup, tidak mati. Dikultuskan secara tahun-temurun sampai 700-800 tahun. Hingga zaman Raja Hizkia, raja yang mereformasi agama. Dia yang takut akan Allah. Itu patung ular yang dibuat Musa itu dihancurkan. Patung yang dibuat Musa dilembutkan. Dijadikan berhala. Dijadikan berhala. Itu bedanya. Sehingga kalau kita lihat patung ular, perbedaannya, di dalam bilangan dikatakan itu kalau bahasa aslinya adalah ini. Nakas. Ataunya ular dan kemudian nekoset. Atau dalam bahasa Ibrani di nekas hanekoset. Ini di Kingsword. Boleh dilihat nanti seperti itu. Artinya ular perunggu. Hanya seperti itu. Tetapi kalau kita searching di Nehustan di 2 Raja-Raja 18 ayat 4, Nehustan bahasa Ibrani Nehustan, fonetiknya ini adalah Nehustan, artinya adalah a thing of brass. Sepotong logam. Apakah ada artinya sepotong logam? Sepotong logam, saya mencoba memahami apa sih kok logam sedikit, bahasanya kan begitu. Terus saya a thing of brass, oh alah sepotong logam. Kalau salah saya minta maaf, tapi pengertian saya sepotong logam. Sepotong logam itu gak ada artinya apa-apa. Dijual keloaan itu oleh piro. Mau dijadikan apa juga gak berarti apa-apa. Saya pernah ke Korea, saya dapat turtle ship. Itu mahal harganya kalau sudah dibentuk dengan karya seni yang bagus. Tetapi ternyata para pendoa pada tahun 2019-2020 itu semua harus saya hancurkan karena ada di diamiroh jahat. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau dikatakan Nehustan di dalam 2 Raja-Raja, kenapa kok dihancurkan oleh Hizkia? Karena itu hanya sepotong logam yang tidak artinya apa-apa, namun dikultuskan, namun disembah, namun dijadikan Tuhan oleh orang Israel. Sampai di sini paham? Paham ya? Jadi bedanya di bilangan dengan bedanya di Raja-Raja itu sangat berbeda. Nekas Hanekoset berbeda dengan Nehustan. Walaupun barangnya sama. Tapi artinya beda. Saya akan tunjukkan supaya cepat waktunya. Next. Kenapa kok disebutkan? Ini adalah di Gunung Nebo. Saya dengan Pak Gembala pernah ke sini. Sudah melihat langsung patung ini. Apa perbedaannya? Yang satu adalah perintah. Di dalam bilangan untuk membuat patung ular itu adalah perintah Allah. Masih ingat ayatnya tadi ya? Kalau itu perintah Allah, itu Allah yang suruh. Allah tidak membandingkan dengan ilah lain. Dan itu adalah lambang kehadiran Allah. Sehingga setiap orang yang terpagut ular dan belum mati menjadi hidup. Karena itu diperintahkan Allah. Jadi tidak melanggar di Keluaran 20 yang saya sebutkan tadi. Dari artinya sendiri juga berbeda. Yang namanya Nehustan sama Hanekoset. Yang ketiga adalah perlambang. Yohanes 3, 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus juga harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang memandang kepada Dia tidak akan binasa dalam kehidupan kekal. Melainkan akan peroleh hidup yang kekal. Sebagai perlambang yang sudah diberikan Allah sejak zaman dulu. Makanya dikatakan mengambangkan kehadiran Allah karena itu adalah perintah Allah. Kalau di Raja-Raja itu mereka mengkultuskan sehingga namanya disebut Nehustan, sepotong logam. Saya berharap ini jelas. Saya mencoba untuk pelan-pelan, gak seperti ngebut yang lalu. Penyesat dengan barang yang sama. Makanya tadi saya katakan orang yang sok rohani memandang ini benda suci, benda dari Musa, benda dari zaman kerajaan dulu, misalnya orang-orang Israel, termasuk mungkin peti perjanjian.
hati-hati. Bisa menjadi berhala. Oke, terus ya. Waktunya jalan terus. Saya ingin menjelaskan lebih lagi tetapi tidak cukup. Terus, nah bagaimana halnya dengan sekarang? Apakah kita tidak melihat hal seperti itu? Kalau dikatakan lambang kehadiran Allah, itu melalui benda-benda sekarang bagaimana? Kalau kita ngomong bait Allah sendiri sudah dihancurkan. Pada saat sudah dibangun lagi oleh Herodes, itu pun juga bangunan-bangunan kosong yang saya lihat sebagai bangunan bersejarah di Israel. Kami pernah melihat semua bangunan-bangunan itu dan hanya sebagai objek wisata. Saya ke sana bukan mengkultuskan Israel. Saya nggak pernah pasang di sini. Tetapi hanya melihat bukti-bukti sejarahnya sudah terjadi. Termasuk patung ular di Nebo, di kerajaan Jordania. Di Gunung Nebo. Dan bagaimana Musa bisa memandang semua suku yang diberikan tanahnya di Gunung Nebo. Tidak mengkultuskan. Karena Allah tidak ada di sana. Tidak diam di kuil-kuil buatan tangan manusia. Sehingga kita sana hanya membuktikan bahwa Yesus pernah lahir. Yesus pernah berkarya 3,5 tahun di situ. Dan kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sekarang, bait Allah dalam kehidupan kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Allah tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Allah tidak tinggal di dalam benda-benda yang disebut keramat. Allah tidak tinggal diam walaupun dulu dia yang menyuruh untuk membuatnya. Tidak. Setelah 800 tahun itu dihancurkan oleh yang namanya Hizkia. Nah sekarang kitalah yang menjadi bait Allah. Bait Allah adalah tempat bersemayamnya roh Allah. Karena pada zaman perjanjian baru, perjanjian lama, bait Allah itu di mana Allah hadir. Di mana Allah datang. Di mana Allah mau menemui umatnya. Melalui imam. Melalui orang-orang yang sudah dipilih. Karena pada saat tidak kudus, masuk ke sana mati. Bait Allah adalah tempat bersemayam roh Allah dan di situ adalah Allah berkenan menemui umatnya. Sekarang tidak ada lagi hanya bangunan kosong. Bait Allah dalam hidup kita. Kita berkewajiban untuk menjaga. Berkewajiban untuk merawat. Berkewajiban untuk menyediakan sebersih mungkin bait dalam kehidupan kita. Supaya Allah mau tinggal. Dalam doa 10 hari Kak Daniel sudah mengatakan. Yang membuat kita tidak merasa nyaman roh Allah tinggal. Adalah semua pelanggaran dan dosa kita. Sehingga dalam setiap tahun kita memperingati hari Pentakosta, kita berusaha untuk berpuasa, mencoba menghilangkan secara kelemahan-kelemahan tubuh. Supaya keinginan hawa nafsu itu tidak ada dalam kehidupan kita. Dan tentunya supaya hati kita lebih lebar lagi. Semakin dipenuhkan oleh kuasa Allah. Memenuhi kehidupan kita. Ruang hati kita semakin dibuka lebar. Karena roh Allah sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan itu selalu ada dalam kehidupan kita sampai nanti akhir zaman. Karena Yesus sendiri mengatakan akan memberikan Roh Kudus yang akan menuntun sampai pada kesudahan alam. Jadi tidak pernah hilang. Masalahnya apa? Kita tidak mau menerima. Kita yang punya pintu dalam hati kita, kita tutup. Sekarang mari kita izinkan Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Worship leader tim musik silakan maju ke depan naikkan pujian. Mari kita izinkan Roh Allah diam dalam hidup kita. Supaya kita bisa semakin dipenuhi. Kita akan lihat bagaimana Roh Allah itu akan berdiam dalam kehidupan kita. Kita akan melihat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Allah berkarya di loteng Yerusalem. Karena sebelum zaman perjanjian baru itu tidak diberikan. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga. Dia akan memberikan penolong yang lain. Yang disebut Roh Kudus. Dan sampai saat ini Roh Kudus masih bertugas untuk memimpin dan menuntun kita.
pada jalan kebenaran sehingga kita tidak tersesat. Sehingga kita tetap pada jalan dan kebenaran Tuhan. Ketika Yesus di dalam dunia ini, dia hadir di tengah-tengah muridnya. Dia yang membuat mujizat. Dia yang melakukan segala perkara. Banyak orang yang sakit apapun disembuhkan. Orang yang mengalami kerasukan setan juga dipulihkan. Ada orang yang kekurangan air anggur, ada kekurangan makan, dan dia mujizat yang memberikan makan 5.000 orang, 4.000 orang. Dengan dahsyat dan luar biasa. Bahkan orang yang sudah mati sekalipun dibangkitkan dari kubur. Bukan hanya saat dia mati, mungkin mati suri. Tetapi setelah 4 hari, yang menurut orang Yahudi, 3 hari itu masih bisa hidup. Tetapi kalau sudah 4 hari, tidak ada kemungkinan sekecil apapun untuk hidup. Yesus membuktikan, sudah 4 hari, orang mati bisa dibangkitkan. Dan dia banyak memberikan penghiburan kepada siapapun. Sehingga pada saat dia naik ke sorga, di dalam kisah Rasul 1, next. Ada kekhawatiran dari murid-muridnya. Ada kegelisahan. Sehingga mereka memerlukan kehilangan Yesus yang bisa menolong dan menuntun mereka. Kehilangan sesuatu yang jadikan pegangan. Sehingga pada malam terakhir mereka bersama-sama. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan mereka tinggal di situ menempati janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada satu janji yang diucapkan. Dan janji itu diwujudkan di Kisah Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, seperti yang kita rayakan pada hari ini. Semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba dari langit turunlah suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah. Seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Janji Yesus sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Roh itu sudah dicurahkan kepada kita. Bukan untuk hanya berbicara dengan bahasa-bahasa. Karena Roh Kudus banyak sekali fungsinya. Yang tadi sempat saya singgung sedikit, yang menuntun kita pada jalan kebenaran, bukan hanya untuk kehidupan saat ini yang kita hidupin, atau kebenaran mengenal kebenaran firman Tuhan, tetapi memberitahukan hal-hal yang akan datang. Masa depanmu, hidupmu, yang akan datang. Rugi kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena kita tidak akan hidup hanya untuk hari ini dan besok pagi. Atau hari ini dan kemarin. Tetapi kita hidup sejauh kita mana kita bisa hidup. Kalau Tuhan sudah beritahukan rencananya dalam hidup kita. Kita tinggal menggenapi. Jangan keluar oleh penyesat-penyesat. Hari ini adalah sesuatu yang istimewa. Bila mana kita membuka hati kita untuk menerima kuasa Roh Kudus. Hari ini adalah hari yang luar biasa bila kita membuka diri kita untuk mendapatkan semakin dipenuhi dan Roh Kudus semakin dominan dalam kehidupan kita. Saya undang Pastor Abraham. Siapapun dari kita, jangan ada yang terlewatkan. Saya rindu setiap baris kita mendapat pengurapan. Terserah Anda nanti. Apakah pengurapan itu hanya berkatakan secara simbolis liturgia? Alah, hari Pentakosta diurapi biasa. Ataukah Anda memaknai yang lebih dalam lagi? Anda dengan sungguh-sungguh untuk meminta kuasa Roh Kudus memimpin, menuntun, bahkan masa depan yang gilang gemilang itu sudah diberitahukan kepada Anda. Tergantung kepada Anda. Bukan mengenai salah benar. Saya tidak memandang liturginya. Respon hatimu. Menerima Roh Kudus atau tidak dalam hidupmu. Mari, maju ke depan. Mulai dari baris yang pertama, kedua, dan seterusnya. Silakan, Bu Yan.
Kita minta, kita buka hati. Kita buka hati kita, Tuhan, ini aku penuhi dengan kuasa-Mu. Aku mau bukan hanya sebatas liturgia, bukan hanya sebatas kemampuan saja, tetapi kami rindu Kau benar-benar menghidupi kiana karamaya shikina maya rabarabaya. Kiana marabaya sigara barabarabaya sigara. Kiana maya rabarabaya sigara barabara. Kiana barabarabaya sigara barabara. Kiana maya sigara barabara. Ya Yesus, ini hati kami mau terbuka kepada-Mu Tuhan. Kami mau terbuka bagi Roh Kudus-Mu. Biarlah kiranya Kau mengurapi kami bukan dengan minyak, bukan dengan minyak, tetapi juga dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi dengan kuasa-Mu. Kiana karabaya sigala barabaya sigala barabaya. Kiana karabaya sigala barabaya. Kiana barabaya sigala barabaya.